Halo teman-teman, selamat datang di Bacaan Astrologi. Ini adalah ulasan astrologi kolektif atau secara umum tidak bicara mengenai satu zodiak tertentu. Kalau teman-teman membutuhkan informasi per zodiak, ini bukan videonya. Ini adalah buat teman-teman yang ingin lebih jauh memahami tentang astrologi. Dan pada saat ini, saya ingin menunjukkan pada teman-teman apa yang membedakan cara baca dari tropikal yang biasa saya gunakan, perhitungan tropikal atau western, dengan perhitungan Vedic atau India yang kita sebut juga sebenarnya sidereal di dalam hal ini. Jadi yang buat teman-teman ketahui ada beda sekitar 20 derajat beda, gap 20 derajat di mana sidereal berjalan lebih lambat daripada hitungan yang western. Buat teman-teman tentunya sebenarnya cara membacanya sama, tetapi dia berbeda lokasi. Cuman kalau dalam hal aspek dia tetap berada di situasi yang sama. Jadi gambarnya sama, hanya lokasinya berubah. Sekarang kalau kita perhatikan teman-teman yang ada sekarang, bulan ada di 15 derajat Sagittarius menggunakan western. Dan saya selalu menggunakan western. Karena pada saat ini memang itulah literatur yang paling banyak saya baca. Tapi bukan berarti saya mengenyampingkan Vedic, hanya memastikan bahwa buat teman-teman cara perhitungan saya itu adalah satu, jadi tidak berganti-ganti. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa datang ke video saya terkait dengan astrologi, barangkali ini adalah saatnya untuk mengenal di awal tentang apa sih sebenarnya perbedaan utama. Kita lihat ya, bulan ada di 15 derajat, ini masih western ya, 15 derajat 34 detik. Venus dan matahari itu beda sekitar 3 derajat. Kita ambil dua ini saja dan kita lihat Mars ada di 15 derajat 52 menit. Beda sedikit sekali dengan matahari dan bulan di saat bulan purnama di Sagittarius. Kita ambil sekarang yang sidereal yang lahiri. Kita lihat posisinya. Posisinya adalah tetap sama, ya. Artinya apa? Posisi matahari dan Venus itu berapa derajat ini bedanya? 3 derajat. Jadi dia sebenarnya tidak beda jauh dengan yang sama sekali tidak beda. Ini di 21 derajat 26 menit, 21 derajat 26 menit, dan ini di 21 derajat 44. Tetapi lihat dia berada beda di zodiak Scorpio. Tentunya ini akan membawa interpretasi yang berbeda juga. Tetapi yang jelas pada saat ini bulan purnama, dan pasti karena itu adalah sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang bahwa akan ada bulan purnama, dan pada saat itu akan ada gerhana bulan separuh dari peristiwa saat ini, karena bulan dan South Node, kita lihat South Node atau kalau di dalam sidereal apalagi yang Vedic itu adalah Ketu. Ketu atau South Node itu berada berapa derajat ini? Sekitar 12 derajat, sehingga walaupun terjadi gerhana tetapi tidak penuh. Namun demikian dalam ulasan astrologi, gerhana terjadi walaupun dia penuh atau sebagian, itu tetap punya cara interpretasi yang sama. Jadi kalau pada western kita bicara tentang ninth house, bicara tentang Sagittarius, di mana kita ingin belajar sesuatu yang luas, pada saat ini sebenarnya adalah kalau dilihat dari Vedic astrologi adalah ada sesuatu yang terbongkar, informasi yang terbuka.
Tetapi kemudian kalau kita membuka informasi baru yang tadinya tidak diketahui, ini justru freeing, membuat kita lebih bebas mengambil sesuatu yang lebih besar. Jadi dalam perkataan lain, walaupun dia berada di Scorpio, yang satu ada di Sagittarius, interpretasinya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Bagaimana mungkin kita menginginkan sesuatu pembelajaran baru untuk sesuatu yang lebih tinggi tanpa ada satu revelation terlebih dahulu. Dan di sini kalau kita lihat dari sidereal, ini adalah tentang revelation. So dalam 2 hari ke depan sebenarnya itu yang akan kita temui, revelation. Karena toh kalau dari sudut Western juga, sebelum dia masuk ke Sagittarius, kita juga ingin membongkar semua informasi, atau kita diberi kesempatan untuk membuka satu persatu. Setiap hari ketemu informasi baru yang kemudian membuat kita berpikir beberapa kali tentang langkah kita yang akan kita lakukan ke depan. Itu yang terjadi. Dan jadi video ini ingin mengatakan bahwa apapun itu, dalam 2 hari ke depan kita merasa punya kesempatan untuk menemukan informasi baru, memahami sesuatu dengan cara pandang yang baru, yang pada akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang biasanya tidak mungkin kita ambil keputusan sebelum kita menemukan informasi ini. Informasi akan terbuka. Dan saya merasa sebenarnya pada saat ini juga energi saya cukup tidak terlalu maksimal, sangat sukar untuk berkonsentrasi, paham situasinya menuntut saya untuk melakukan sesuatu, tapi paham juga bahwa apapun yang saya usahakan barangkali tetap akan berubah, karena saya juga paham walaupun orang begitu memaksa saya untuk mengambil keputusan tertentu, mereka juga dalam posisi yang tidak bisa menentukan kepastian pada saat ini. Nobody knows. Nah, pada saat inilah saya ingin melihat sebenarnya apa yang membuat saya merasa begitu terpengaruh dengan situasi luar yang kayaknya menekan, nggak tahu di luar, nggak tahu di dalam, tetapi yang jelas situasinya tidak terlalu nyaman. Dan mungkin yang bisa menjelaskan adalah pada saat ini Venus itu berada di bawah pengaruh matahari sangat besar, membuat kita merasa tidak cukup mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri. Dan ini adalah situasi di mana kita tidak memegang kendali atas kekuatan kita, itu sendiri saja sudah seperti menghabiskan energi kita. Jadi rasanya seperti Five of Cups. Dan kalau teman-teman merasa seperti Five of Cups, barangkali itu pun bisa dijelaskan mengapa. Five of Cups. Dan ini sudah berlangsung beberapa saat, walaupun titiknya akan kita alami persis pada Saturday, hari Sabtu jam 2 dini hari, 2:14 dini hari. Kalau di sini lebih tepat lagi karena menggunakan perhitungan dari dalam, 2 dini hari. Dan kita lihat selain T-square yang dialami oleh bulan, matahari, Venus, dan Mars, di sini kita lihat juga persis, ini masih sidereal ya, Juno. Walaupun Juno sebenarnya tidak dipakai oleh, saya kembali. Juno tidak dipakai oleh Vedic astrologi, jadi yang kita ambil adalah tropikal untuk bicara lebih detail. Ya, Juno dia sedang berhadapan dengan Chiron, oposisi, dan ini masih berlangsung sampai beberapa minggu ke depan energinya. Jadi memang saat ini kita sedang memilih apa yang menjadi soulmate kita. Soulmate tidak hanya dalam percintaan, barangkali juga soulmate itu adalah musuh kita. Kita sedang mencari musuh kita. It happens. Jadi bahwa tanpa kita sadari kita tertarik pada sesuatu yang di dalamnya di situ mengandung banyak pelajaran buat kita, dan caranya kita belajar itu bukan dari sesuatu yang menyenangkan tapi yang sebaliknya.
So, teman-teman, kadang-kadang kita sangat menginginkan sesuatu, mengambil keputusan, memilih untuk kita pikir di sana adalah tempat yang baik buat kita. Ya, tempat yang baik buat kita belajar. And that is not easy. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, ini share saya hari ini. Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.